Selamat siang Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan. Baru saja kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita yang jatuh pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Dan di berbagai tempat, di berbagai status di media sosial, kita mendengar atau membaca pekikan atau seruan merdeka. Pertanyaannya adalah, apakah seruan merdeka masih relevan kita ucapkan hari ini ketika kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda 77 tahun yang lalu? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita memahami arti kata merdeka itu secara etimologis. Kata merdeka berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu mahardika, yang berarti kesempurnaan, kekuatan, juga kebijaksanaan, keluhuran. Dari pengertian dari arti kata mahardika itu, ada dua hal yang perlu kita lihat. Kalau kekuatan barangkali itu terkait dengan kebebasan secara fisik, juga kesejahteraan misalnya. Itu adalah kebebasan dari aspek fisik. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah kebebasan dari aspek non-fisik. Yang termasuk dalam non-fisik itu adalah pikiran dan juga akal. Dari kata mahardika itulah muncul kata merdeka yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bebas, berbudi luhur, bijaksana, dan juga dari pengertian itu memuat dua hal pokok, yaitu kebebasan secara fisik dan kebebasan secara pikiran atau akal. Barangkali akhir-akhir ini terkait dengan pertanyaan tadi, apakah masih relevan kita bicara kemerdekaan saat ini? Persoalan serius bangsa ini adalah persoalan perihal kebebasan pikirannya. Persoalan yang kita hadapi adalah bagaimana membebaskan bangsa ini, rakyat ini, dari keterbelengguan pikiran, dari rupa-rupa kepicikan berpikir. Karena kita tahu bahwa kepicikan berpikir itu akan menghasilkan rupa-rupa perilaku-perilaku yang destruktif atau destructive habits. Kita membutuhkan, katakanlah, pemimpin yang bijaksana, yang berbudi luhur, yang menjadi contoh bagi rakyat, bagi pembebasan pikiran yang terbelenggu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, barangkali kita sepakat bahwa tidaklah terlalu sulit bagi seekor kerbau yang dihela, yang ditarik oleh seorang bocah kecil melalui seutas tali yang diikatkan pada cucuk hidung kerbau itu. Akan tetapi kerbau tidak mau melepaskan diri dari belenggu tali pengikat, yang karenanya dia bisa dengan mudah ditarik atau dihela oleh seorang anak kecil.
Itulah contoh betapa pikiran sangat menentukan. Kalau pikiran kita terbelenggu, maka kita akan mudah diombang-ambingkan. Kita tidak punya daya untuk membebaskan diri dari rupa-rupa keterbelakangan, kepicikan berpikir. Pikiran kerbau berkata bahwa sudahlah nasib mereka untuk diikat, diatur oleh makhluk bernama manusia. Oleh karena itu, tubuhnya tidak kuasa untuk membebaskan diri dari helaan, dari kontrol seorang bocah kecil. Demikian juga pikiran yang terbelenggu itu akan menghasilkan rupa-rupa cara berpikir yang terbelakang, rupa-rupa berpikir yang negatif, prasangka yang buruk, dan itu juga menghasilkan fanatisme yang berlebihan. Mari membebaskan diri, membebaskan pikiran dari belenggu kebodohan, kepicikan, dan keniradaban untuk mencapai Indonesia yang merdeka secara hakiki. Saya Albinur Segian menyampaikan ini kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara, di salah satu warung di Panatapan di wilayah Parapat, warung Reside Village, dan di belakang, di depan saya ini adalah Danau Toba yang indah, dan di kejauhan sana itu adalah Pulau Samosir yang dijuluki sebagai kepingan surga untuk Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Salam merdeka dan salam sehat bagi kita semuanya.